Tahu apa pertanyaan Jessica? Kalian taruh apa di minumannya Mirna? Terima kasih sebelumnya Pak Prof. Edi atas argumennya. Namun saya izin stitch untuk videonya karena menurut saya ini sangat menarik sekali untuk kita gali, dan saya juga akan mengutarakan sudut pandang saya sebagai masyarakat awam. Nah, pertama, saya menyebutkan kasus ini sebagai kasus kematian yang perlu kita usut penyebab kematiannya. Apakah gara-gara penyakit, terbunuh, ataupun faktor-faktor yang lainnya. Lalu kedua, terkait pernyataan dari Bapak Prof. Edi yang mencurigai Jessica saat bertanya kepada pihak Olivier, "Kalian taruh apa di minumannya Mirna?" Bapak, menurut saya itu adalah sangat wajar. Pertanyaan Jessica itu adalah pertanyaan rasa empati. Dia khawatir kenapa saat temannya minum minuman yang telah disajikan menunjukkan tanda-tanda yang tidak semestinya seperti kejang-kejang atau mungkin sesak nafas. Karena pertanyaan tersebut, pertanyaan ketika kita khawatir kepada seseorang. Ya, wajar kalau dia menanyakan ada apa di minuman itu, kenapa minumannya, itu sangat wajar. Malahan, kalau Jessica-nya ini diam aja, tidak bertanya apapun, itu yang patut dicurigai. Masa iya sih kita nongkrong, kita duduk dalam satu meja, terus teman kita itu ada yang kejang-kejang setelah minum atau setelah makan suatu sajian, baru kita diam aja, kita nggak kepo, kita nggak khawatir dengan makanannya, minumannya, malah itu yang tidak wajar. Tak hanya film High School yang buat Neta ragu, berikut hal yang dianggap janggal dalam kasus sianida Jessica. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin kembali menjadi sorotan usai kehadiran film dokumenter Netflix berjudul High School Murder Coffee and Jessica Wongso. Sebagaimana diketahui, Mirna Salihin tewas usai meminum kopi di salah satu mall di Jakarta. Tak hanya film dokumenter High School di Netflix, pernyataan Otto Hasibuan juga mendapat banyak dukungan netizen agar kasus Jessica Wongso dibuka kembali. Hadir di podcast YouTube Deddy Corbuzier, Otto Hasibuan mengungkap beberapa kejanggalan dalam menangani kasus Jessica Wongso. Sebagaimana diketahui, Otto Hasibuan menjadi pengacara Jessica Wongso dalam kasus sianida 7 tahun silam. Lantas, apa saja kejanggalan dalam kasus kematian Mirna yang diungkap Otto Hasibuan? Salah satu hal yang diungkap Otto Hasibuan adalah tidak dilakukan otopsi oleh rumah sakit. Sementara dirinya telah mendapat surat permohonan autopsi dari polisi kepada rumah sakit. Ada dugaan sengaja sianida dimasukkan, ternyata tidak diotopsi. Ujarnya di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Saya tanya Dokter Slamet, mayat Mirna tidak, itu permintaan polisi. Di berkas saya ada surat permohonan dari polisi kepada rumah sakit untuk autopsi. Lanjutnya, menurutnya ada dua kemungkinan. Pertama, ada yang berbohong. Kemudian ada surat otopsi hanya diletakkan saja, tapi tidak sampai ke dokter. Atau dokter menerima surat, tapi tidak melakukan otopsi. Ini misteri, katanya. Dia hanya diambil sampel karena jika autopsi itu otak sampai ke bawah, ada sianida di dalam gelas. Tapi sianida di dalam tubuh korban tidak terbukti ada. Menurut Otto, untuk memastikan penyebab kematian, autopsi harus dilakukan. Seperti kasus-kasus yang booming. Saya sudah bicara dengan ahli di Australia. Kalau di sana, jika kasus pembunuhan tidak dilakukan otopsi, maka batal kasus. Korban hanya diambil sampel sebagian. Otopsi itu otak sampai ke bawah. Setelah 70 menit setelah kematian, telah dilakukan pemeriksaan lambung masih fresh. Apa hasilnya? Lab Polri sendiri negatif sianida. 3 hari kemudian, setelah dikubur, kulit diambil sampel. Ditemukan 0,2 sianida. Pertanyaan saya, mungkin tidak ada sianida kemudian menjadi ada. Ada sesuatu dong, tanya Otto. Dikatakan ahli yang didatangkannya mengatakan ada yang memasukkan racun setelah meninggal. Ada pula ahli yang mengatakan 0,2 mg di dalam tubuh manusia ada sianida. Dr. Jaya dia yang memeriksa, dia mencium bau mulutnya. Dia tidak temukan ciri-ciri sianida dari mulutnya. Kukunya biru semua. Ini ciri-cirinya, ini bukan sianida. Jelasnya kemudian soal rekaman CCTV yang diputar-putar. Kamarudin Simanjuntak ragu Jessica Wongso bersalah. Prof. Edi, tak perlu ada saksi mata.
kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso masih terus jadi perbincangan publik. Tak sedikit yang merasa ragu bahwa Jessica Wongso benar-benar bersalah dalam kasus yang menewaskan Mirna Salihin tahun 2016 silam. Keraguan itu salah satunya diungkap oleh pengacara kondang yang berhasil penjarakan Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Pengacara kondang itu adalah Kamarudin Simanjuntak. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi pada Senin, Kamarudin Simanjuntak mengungkap keraguannya bahwa Jessica Wongso bersalah. Kamarudin Simanjuntak menilai bahwa tidak ada saksi yang melihat bahwa Jessica Wongso benar-benar membunuh Mirna Salihin pada saat itu. Saya masih curiga dengan keputusan itu, karena pertama tidak ada saksi yang melihat bahwa Jessica memasukkan sianida, ujar Kamarudin. Namun, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edi, memiliki pandangan berbeda dengan Kamarudin Simanjuntak dalam kasus Jessica Wongso ini. Dikutip dari YouTube TV Once pada Rabu, 18 Oktober 2023. Prof. Edi justru mengatakan bahwa tak perlu ada saksi mata dalam perkara pidana termasuk dalam kasus Jessica Wongso. Di dalam hukum pidana itu tidak ada hierarki alat bukti. Itu mengapa penyebutan pasal 184 KUHP bunyinya ABCDE bukan 1, 2, 3, 4. Dan tak perlu ada saksi mata ya, lihat ujar Prof. Edi. Ada 7 jenis alat bukti. 7 jenis alat bukti yaitu namanya direct evidence, bukti langsung yang sering disebut dengan saksi mata. Itu kan hanya 1/7 dan memang itu tidak perlu, tambahnya. Prof. Edi menjelaskan bahwa baik pada perkara Jessica Wongso maupun perkara pidana lainnya, hakim akan memutuskan berdasarkan keyakinan. Dalam perkara pidana dimanapun yang dipegang itu adalah keyakinan dan tidak ada hierarki alat bukti, ujar Prof. Edi. Prof. Edi juga menegaskan bahwa tidak harus ada direct evidence atau saksi mata untuk membuktikan Jessica Wongso bersalah atau tidak. Tidak yang mengatakan bahwa untuk membuktikan satu kasus itu harus ada direct evidence, itu tidak ada, tegas Prof. Edi. Diketahui bahwa Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kopi sianida tahun 2016 lalu. Jessica Wongso diduga memasukkan sianida ke dalam kopi yang diminum oleh Mirna Salihin menurut hasil penyelidikan. Selama ini Jessica Wongso divonis hukuman selama 20 tahun penjara. Cerita mahasiswi bertemu Jessica Wongso saat praktik mengajar di rutan. Kaget begitu tahu sifat aslinya. Baru-baru ini muncul sebuah video TikTok lewat akun @ditayu soal aktivitas Jessica saat berada di dalam lapas. Akun itu diketahui milik seorang mahasiswi bernama Ardita Febriani Sili. Dalam unggahan pada Senin 9 Oktober 2023, ia menceritakan tentang pengalaman dirinya saat melakukan praktik mengajar warga binaan di rutan Pondok Bambu. Dalam unggahan tersebut, ia mengaku sempat kaget saat tahu kepribadian asli Jessica.